you. Terima kasih. Wah, terlebih. Yukum. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada kami untuk datang ikut jubileum stacking dan juga untuk membawa firman Tuhan hari ini. Saya bersalah kalau saya tidak menyampaikan salam dari salah satu oknum yang sungguh mempunyai peranan yang cukup besar, tapi di belakang, yaitu Bapak Pendeta Dave Scoville. Salam dari dia kepada stacking, kepada ibu, kepada Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain, kakaknya. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia, Habel, benar di mata Tuhan. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini diambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Sebelum kita masukkan firman Tuhan, mengizinkan saya memberikan kesaksian yang singkat tetapi yang tepat untuk itu. Karena banyak saya rasa dari ini hanya dikenal saya sebagai berhubungan dengan stacking dulu, tetapi ada latar belakang. Saya adalah anak sulung dari 6 bersaudara. Kami berasal dari lapisan masyarakat yang rendah, dianggap poor, tidak kaya raya sama sekali. Kami hidup di dalam keluarga yang tidak berfungsi baik. Saya adalah anak tunggal dari ibu saya dan ayah saya. Kelima saudara kandungku memiliki ibu yang sama, tetapi mereka semua memiliki ayah yang lain daripada ayah saya, tetapi semuanya punya ayah yang sama. Saya tidak rasa dikasihi atau dihargai oleh orang tua saya, yaitu mama dan ayah tiri. Dan sebenarnya mereka tidak pernah menikah. Hanya karena mama saya melahirkan anak kembar dari ayah tiri saya, dan ayah saya sendiri tidak mau bercerai, mereka melarikan diri pada kota yang jauh dan hidup berpura-pura sebagai suami istri, tetapi tidak terjadi. Aku menaruh kepercayaan kepada Yesus Kristus untuk keselamatan pada bulan Januari 1959 ketika saya berusia 17 tahun.
Itu adalah semester kedua, tahun ketiga, tahun terakhir SMA buat saya. 2 bulan kemudian ibu saya mengetahui bahwa saya telah percaya kepada Yesus dan dia dan ayah tiri mengusir saya dari rumah mereka. Akan tetapi oleh karena gembala jemaat di mana saya percaya Yesus datang dan berbisik-bisik dengan mereka, akhirnya mereka setuju bahwa saya dapat tinggal tetap di rumah mereka sampai saya lulus dari SMA beberapa bulan kemudian. Selama saya dibesarkan di rumah itu, saya dipaksa ikut gereja sesuatu, tetapi mereka sendiri tidak pernah masuk gereja itu karena masalah kumpul kebo mereka apa. Waktu orang tua mengatakan kepada saya harus tinggalkan rumah mereka, mana saya dapat pergi? Tidak ada kerabat keluarga yang dekat. Tak mungkin saya dapat tinggal bersama dengan teman-teman sekolahku. Setelah pembahasan dengan gembala, biarkan saya tinggal sampai lulus. Pada bulan Agustus tahun yang sama, saya menyerahkan diri kepada Tuhan untuk menjadi seorang misionaris. Padahal saya tidak tahu sama sekali bagaimana saya dapat mencapai tujuan itu. Saya harus belajar. Tetapi Tuhan Allah dia tahu dan dia menunjukkan jalannya langkah demi langkah sampai saya menjadi seorang misionaris. 2 tahun sesudah saya lulus dari SMA, saya masuk sebuah STT di kota Philadelphia, pantai timur, untuk mempelajari firman Tuhan dan sebagainya. Dan di sanalah aku bertemu dengan perempuan yang tercantik di seluruh dunia. Sekarang disebut Ibu Marvin. Dan setelah saya wisuda, 1 minggu kemudian kami berdua menikah. Ceritanya panjang lebar. 1 November 1971 kami berangkat dari rumah orang tua Ibu Larkin menuju ke Sentani. Kami berhenti di Los Angeles dan ketemu dan menginap 2 malam dengan mantan gembala kami. Dia dulu di Dallas, Amerika. Dia pindah ke Los Angeles, kami pindah kembali kepada tempat asal Ibu Larkin. Kami bertemu lagi di Los Angeles. Dan dia mengatakan kepada saya 1 malam setelah kami sesudah makan, dia menanyakan saya kalau ada kekhawatiran kami dengan membawa 3 anak kecil yang berumur 4,5 tahun, 3 tahun, 1,5 tahun. Apakah kami khawatir membawa mereka ke Irian Barat, apa dikenal sebagai Irian Barat pada waktu itu. Dan saya menjawab memang ada kekhawatiran. Ada 2. Yang pertama, kecelakaan pesawat. Dan yang kedua, bahwa di Irian Barat itu ada orang yang makan orang lain. Dan saya mengatakan hal itu sebab sekitar 1 tahun sebelum kami berangkat dari Amerika untuk datang ke tanah Papua itu, ada sebuah pesawat MAF yang menabrak gunung dekat Naucha. Pilotnya tewas. Dan juga 3 tahun sebelum itu, yaitu pada 25 September 1968, 2 orang yang bernama Phil Masters dan Stan Dale, dia dalam usaha menjangkau suku terasing di bagian timur di pedalaman, mereka dibunuh dan mereka dimakan oleh orang-orang asing. Setelah
kami mengobrol sebentar dengan gembala itu, saya mengatakan, biar dua masalah itu, masalah yang jatuh dan manusia makan manusia, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menjaga dan memelihara kami. Kami percaya Tuhan telah memanggil kami untuk pergi ke Irian Barat. Kami akan pergi dan kami akan percaya Dia untuk masa depan kami. Dan pada waktu itu kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menjaga dan memelihara kami. Dan Dia benar-benar telah melakukannya, sedang melakukannya, dan Dia akan melakukannya sampai Tuhan memanggil kami naik ke surga. Puji namanya. Dan disinilah kami 50 tahun sesudah pembicaraan itu dengan mantan gembala kami. Dan kami dapat bersaksi bahwa Tuhan memberikan penghargaan kepada mereka yang tidak hanya mencarinya, tapi benar-benar percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Engkaulah pencipta dari Yesus dan kembali ke akar-akar Yahudi, yaitu Musa, hukum Musa. Di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai 18, penulisnya melengkapi argumen utama bagi orang Ibrani bahwa Yesus Kristus lebih unggul daripada tokoh-tokoh, institusi, dan korban-korban apapun pada masa perjanjian lama. Perjanjian baru diresmikan oleh Yesus melalui kematiannya di kayu salib di Bukit Golgota. Perjanjian baru itu yang Allah membuat dengan manusia lebih unggul daripada perjanjian lama yang dibuat dengan Musa dan bangsa Israel. Pengorbanan Yesus sebagai anak domba Allah jauh lebih unggul daripada satu atau semua korban bergabung pada masa perjanjian lama. Semua korban itu menunjukkan kepada juru selamat kita, Yesus Kristus. Si penulis kitab Ibrani mengutip Mazmur 40 ayat 7 sampai dengan 9 dari terjemahan bahasa Yunani sebagai berikut. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau, yaitu Tuhan Allah, telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku suka melakukan kehendakmu, ya Allahku. Ada Tauratmu ada dalam dadaku. Ini perkataan mengenai Mesias yang dijanjikan oleh Allah sejak semula. Dan di dalam kitab Ibrani dibuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias itu yang dijanjikan sejak semula. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 39 memulai penerapan kebenaran yang telah diungkapkan sampai bagian ini. Dimulai menjelaskan apa artinya kebenaran-kebenaran yang disampaikan dari pasal 1 sampai dengan pasal 10 itu. Ayat 26 sampai ayat 31 mengandung sesuatu peringatan yang sangat kuat. Mungkin peringatan itu bagi orang-orang Yahudi yang memilih untuk menolak percaya kepada Yesus dan teruskan dalam ketidakpercayaan dan dosa. Mungkin juga kitab Ibrani dimaksudkan untuk orang Kristen dari kaum Yahudi yang sedang berpikir-pikir untuk kembali kepada hukum Musa. Saya rasa itu benar. Tapi juga itu menjadi peringatan yang sangat kuat bagi orang percaya Yesus yang memilih untuk terus berbuat dosa.
konsekuensi bagi ketiga belah pihak itu memang akan amat parah. Pasal 10 diakhiri dengan dorongan kepada kelompok orang percaya dari kaum Yahudi ini yang telah banyak menderita. Mereka harus terus bertahan dengan memiliki keyakinan penuh kepada Allah yang telah menyelamatkan mereka. Hendaknya mereka berpegang teguh kepada Yesus dalam menghadapi kesulitan. Pasal 11 memberi banyak contoh tentang orang-orang benar di pandangan Allah yang memilih untuk berjalan tetap dengan iman. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang percaya dan yang beroleh hidup. Ibrani pasal 10 ayat 38 sampai dengan 39. Nah, dorongan ini berdasarkan penganiayaan kepada orang-orang percaya di dalam Kristus pada waktu itu, termasuk beberapa orang yang menerima surat. Ada yang sedang mempertimbangkan untuk berpaling dari iman kepada Yesus. Dan saya rasa itu tidak berbeda dari masa kita hari ini. Ada yang kenal Yesus, ada yang kenal namanya, ada yang kenal Injil Yesus, tetapi berpaling dari Yesus. Atau tidak mau percaya. Dengan demikian, si penulis menunjukkan beberapa orang yang dibenarkan pada zaman perjanjian lama itu. Mereka tetap setia kepada Tuhan. Padahal mereka menghadapi kesulitan, kesengsaraan dan penganiayaan yang luar biasa yang tidak dapat terhitung jumlahnya. Dengan mengantisipasi pernyataan atau pertanyaan, siapa yang hidup karena iman seperti itu? Siapa yang dapat hidup beriman kepada Tuhan tetap? Penulis mengangkat banyak contoh, mulai dengan Habel yang dibunuh oleh saudaranya. Pasal 11 ini diakhiri dengan mereka yang mati syahid secara yang keji. Dan itu karena mereka memilih untuk percaya tetap bahwa iman mereka akan terlihat bahkan setelah mereka mati. Seorang komentator berdasarkan Ibrani 11 ini dan oleh karena kematian seorang uskup yang bernama Polikarp, seorang uskup Smyrna pada tahun 156 sesudah Kristus, telah menulis, kekristenan menghasilkan orang-orang yang hidup dengan baik dan juga yang mati dengan baik. Amatilah pengulangan ungkapan karena iman dalam Ibrani pasal 11. Perkataan ini sangat penting untuk tujuan pasal 11 dari kitab Ibrani. Mari kita melihat dalam ayat yang pertama. Ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Penulis memberikan deskripsi tentang sifat iman, bukan definisinya atau artinya. Dia memberitahu para pembaca bahwa iman adalah kepastian, kepercayaan, dan keyakinan bahwa apa yang kita yakini benar tentang iman kita adalah benar tanpa perlu bukti yang terlihat. Iman adalah ketergantungan, kepercayaan, kesandaran seperti tadi kita menyanyi bersama. Ini adalah kepercayaan pada yang tak terlihat, bukan yang tidak diketahui. Banyak hal yang kita tahu, padahal kita tidak melihatnya. Tulis ini mendaftar orang-orang dari perjanjian lama yang kisah-kisahnya akan mereka kenal. Kita percayakan banyak hal yang tidak kita lihat. Berapa di sini percaya akan daya tarik bumi ini? Siapa yang pernah melihat daya tarik itu?
Kita hanya melihat akibatnya. Yaitu kalau saya lepas, dia jatuh. Oleh karena daya tarik bumi. Kita melihatnya, tetapi kita melihat hasilnya. Dan kita sama dengan kekristenan. Ada banyak aspek yang kita tidak melihat, tetapi kita dapat melihat hasilnya, akibatnya. Orang percaya memilih untuk mempercayai apa yang telah Tuhan katakan. Orang percaya mempercayai bahwa Tuhan telah sedang dan akan melakukan semua yang telah Dia janjikan untuk dilakukan. Orang Kristen zaman sekarang percaya apa yang telah Allah katakan dalam firman-Nya. Dia belum pernah melihat surga. Dia belum pernah melihat malaikat. Dia belum pernah melihat penebus. Dia belum pernah melihat mayat dibangkit dari kubur dan hidup lagi. Semua hal ini kita percaya karena apa? Karena dikatakan dalam firman. Firman Tuhan yang memuaskan pikirannya bahwa Tuhan telah berbicara tentang hal-hal ini dan hatinya mendorong dia untuk yakin akan pernyataan penciptanya. Inilah kata-kata seorang pendeta dari abad yang ke-18. Hebat betul. Ayat yang kedua. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman orang-orang percaya dari masa perjanjian lama dipuji oleh Tuhan. Beberapanya disebut dalam kitab Ibrani pasal 11. Dua contoh pujian adalah Habel di dalam ayat 4 dan Henok dalam ayat 5. Ayat yang ketiga, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman. Kita memahami bahwa alam semesta diatur sesuai dengan perintah Allah, sehingga yang terlihat berasal dari yang tidak dilihat. Berfirmanlah Allah, jadilah, atau berfirmanlah Allah, hendaklah, dalam Kejadian pasal 1 ayat demi ayat. Karena iman kita orang percaya memilih. Saya menekankan kita memilih untuk percaya. Kita dapat memilih untuk menolak. Kita yang percaya memilih untuk percaya apa yang Tuhan menyampaikan. Kita memiliki kepercayaan pada pernyataan Allah bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi. Penciptaan muncul sebagai tanggapan terhadap firman perintah Allah. Kita tidak hadir ketika alam semesta diciptakan Allah, tapi kita yakin percaya bahwa Dia yang menciptakan semua pada awal. Penciptaan membuktikan suatu sebab. Buat kita duduk di kursi macam apa? Kursi itu buatan. Di atas kepala ada tenda-tenda. Itu buatan siapa? Ada arloji, buatan siapa? Ada HP, buatan siapa? Tidak ada sesuatu dalam dunia ini tanpa pencipta atau pembuat. Tapi akhir-akhir kita harus mengakui bahwa dunia ini diciptakan oleh satu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian pasal 1 ayat 1. Surat Roma menyatakan bahwa kuasa kekal Tuhan dan kodrat ilahinya terbukti dalam penciptaan. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya
yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berkali. Roma pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat 20. Oleh firman Tuhan, Ibrani pasal 11 ayat 3 mengatakan, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentara. Allah berkata, jadikan. Jadi, begitu. Bukan main Allah. Ciptaan aslinya terbuat dari ketiadaan. Allah memerintahkan agar segala sesuatu menjadi ada, kecuali Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, Allah mengambil Adam. Hawa diambil dari Adam. Kemudian beberapa contoh. Yang pertama, Abel. Kejadian Ibrani pasal 11 ayat 4. Karena iman, Abel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Bukan ia berbuat benar, tetapi kedudukannya di mata Tuhan, dia dianggap orang yang dibenarkan oleh Allah karena ia percaya dan melaksanakan apa yang Tuhan menghendaki. Ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Nah, mari kita lihat dengan agak singkat dari Kejadian pasal 4 mengenai Kain dan Habel. Kejadian pasal 4 ayat 1 dengan 5. Kemudian manusia itu bersetubuh, yaitu Adam dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tani itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan, kalau hati Kain menjadi sangat panas, dengan kata lain marah sekali, dan lukanya kurang. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai. Hawa melahirkan Kain dan kemudian anaknya Habel. Habel sebagai seorang petani ternak, Kain adalah seorang petani tanaman. Setelah beberapa waktu, keduanya membawa persembahan kepada Tuhan. Habel, dia memberikan persembahan yang disebut korban yang lebih baik daripada korban Kain. Kualitas persembahan Habel lebih baik daripada persembahan Kain. Bukan jumlahnya, bukan jenisnya, tetapi sikap yang mengiringi pemberian persembahannya. Habel memberi dengan iman. Saya percaya bahwa Kain memberikan untuk memenuhi aturan. Beda jauh kedua. Persembahan Habel, korban yang lebih baik. Persembahan Kain adalah sebuah minta dalam bahasa Ibrani. Itu digunakan dalam Imamat pasal 2 untuk korban sajian, yaitu sayur-sayuran dengan gandum dan lain sebagainya. Minta dapat terdiri dari sayur-sayuran, tetapi Tuhan tidak mempedulikan persembahan Kain itu. Mengapa tidak? Ini yang amat penting.
Banyak pelajar Alkitab percaya bahwa dosa Kain terdiri dari ia tidak mempersembahkan korban binatang yang disembelih. Siapa tidak bisa menjadi orang benar tanpa pengorbanan hewan. Abel membuat persembahan yang dapat diterima, yaitu pengorbanan darah, dan persembahan ini secara tipologis menetapkan darah korban sebagai dasar masuk ke dalam kehidupan iman. Saya tidak setuju. Sebentar kita akan melihat. Kain membunuh saudaranya sesudah peristiwa ini. Itu karena sebelum pembunuhan itu, perbuatan Kain itu dinilai oleh Allah sebagai yang jahat. Sedangkan perbuatan Abel dianggap benar oleh Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Sebelum pembunuhan, apa yang dilakukan oleh Kain dianggap jahat. Maka ini masalah bukan apa yang dipersembahkan, tetapi hatinya terhadap pemberian persembahan. Nah, memperhatikan dia oleh karena sesuatu atau lain hal, dia menahan diri dari Allah. Persembahannya kepada Tuhan tidak dengan sepenuh hati, melainkan persembahan adalah tanggapan yang tidak terbatas kepada Tuhan. Perbuatan Abel dilaksanakan secara benar dengan penyembahan yang menyenangkan Tuhan. Ada contoh buat kita dalam perjanjian lama di mana orang dibenarkan tanpa memberikan korban sembelihan hewan, yaitu waktu Abraham dibenarkan oleh Tuhan. Pada waktu itu ia hanya percaya firman Tuhan mengenai keturunannya yang tak dapat terhitung banyaknya, padahal pada saat itu dia belum mempunyai anak. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kejadian pasal 15 ayat yang ke-6. Sangat menarik bahwa pengarang kitab Ibrani, yaitu Allah Roh Kudus, tidak menyalahkan Kain atas jenis persembahannya, tetapi atas sikap. Karena iman Abel mempersembahkan, tetapi Kain tidak. Ini adalah masalah iman seperti yang ditekankan dalam kitab. Saya yakin bahwa Kain, kalau ia mempersembahkan binatang, ia masih tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Karena dia membuat secara alasan. Asal saya memenuhi apa yang diharapkan. Melihat bahwa Abel dia pilih yang terbaik dari dia. Abel memperoleh kesaksian bahwa dia benar. Allah berkenan akan persembahannya itu. Allah sendiri bersaksi tentang Abel dalam firman Tuhan yang baik. Karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Luar biasa. Rupanya, pada waktu surat Ibrani ini ditulis, orang-orang Ibrani itu yang telah percaya Kristus, mereka mengingat dan membahas dan memuji kesaksian mengenai Abel. Contoh yang kedua yang diberikan di sini adalah Henok. Henok, kita membaca di dalam Ibrani 11 ayat 5, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab
sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Dan Kejadian pasal 5:21 sampai 24, setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, ia memperanakan anak-anak laki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Luar biasa. Ini orang dari masa perjanjian lama. Ini masih dalam kita Kejadian pasal 5. Tidak ada terlalu banyak firman Tuhan berubah, tapi setiap hari selama 300 tahun Henokh berjalan bergaul hari. Karena iman Henokh terangkat. Ia tidak mati seperti orang lain, supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak dikukuhkan karena Allah telah mengangkatnya. Wah, satu pujian yang luar biasa, kan? Satu saat dia berdiri. Mana dia? Dia kemana? Dia terangkat ke surga karena iman. Henokh mungkin kita tidak tahu pasti. Mungkin dia telah menjadi pengkhotbah atau nabi selama hidupnya. Setidaknya ia pernah bernubuat tentang penghakiman yang akan datang seperti yang diceritakan oleh Yudas yang memperingatkan tentang orang-orang yang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Nanti membaca ayat 12 sampai 13 dalam Yudas mengenai keadaan orang manusia pada waktu abad yang pertama itu. Akhirnya Yudas mengatakan, juga tentang mereka Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat. Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudus, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Nanti kembali membaca dan mempelajari Yudas. Jadi apa yang kita ketahui tentang Henokh? Sangat sedikit saja. Dia adalah putra Yared, berusia 65 tahun, ia menjadi ayah dari Metusalah. Dia memiliki putra dan putri lain. Dia hidup di bumi selama 365 tahun. Setelah ia menjadi ayah Metusalah, ia hidup bergaul dengan Allah, lalu dia tidak ada lagi. Ia tidak mengalami kematian biasa. Ia langsung ke surga. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Bagaimana kesaksian Allah mempunyai mengenai saudara dan saya? Apa yang Tuhan mau mengatakan kepada orang lain mengenai kita masing-masing? Akibatnya dari ia bergaul dengan Allah hari demi hari, Henokh terangkat karena ia berkenan kepada Allah. Apakah kita berkenan kepada Allah? Ayat yang ke-6, ayat yang terakhir untuk kita pagi ini, yaitu menekankan keharusan iman.
Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan sendiri berkata bahwa iman diperlukan untuk menyenangkannya. Iman diperlukan. Oleh karena itu, kita dapat dengan tepat menyimpulkan bahwa Henokh menjalani kehidupan iman karena dia begitu menyenangkan Tuhan. Iman menunjukkan keyakinan dan kepercayaan akan sesuatu. Berpaling kepada Tuhan atau menghampiri Tuhan dalam penyembahan, dalam doa, dalam persekutuan. Ayat ini menceritakan dua kebenaran mendasar yang harus kita yakini. Pertama, bahwa Allah itu ada. Kitab Kejadian dimulai dengan keberadaan Allah. Pada mulanya Allah. Injil Yohanes menegaskan kebenaran itu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 1. Firman Tuhan menyatakan keberadaan Allah, akan tetapi tidak berusaha membuktikan Allah. Alkitab mengasumsikan keberadaan Allah. Semua peristiwa dalam kitab suci, di dalam Alkitab, adalah penegasan bahwa Allah ada. Kita memilih percaya Dia ada karena iman. Kalau Dia ada meskipun kita tidak dapat melihatnya sekarang sebagaimana Dia adanya. Jika kita ingin bersekutu dengan Tuhan, kita harus memiliki keyakinan bahwa Dia benar-benar. Kebenaran mendasar yang kedua dari ayat 6 ini bahwa Allah memberi upah kepada mereka yang mencari. Karena iman kita percaya apa yang telah Dia katakan kepada kita dalam firman. Bagaimana Dia memberi upah kepada kita dalam menemukan yang bila kita mencari Dia. Dalam hal Dia mendengar dan menjawab doa-doa kita. Dalam bahagia-bahagia kehidupan yang kita hidupkan baginya. Abel dan Henokh adalah contoh orang-orang yang diurapi Allah dengan yang dihargai Allah dengan pujian. Allah yang puji. Karena mereka berputih di dalam firman. Seorang gembala jemaat yang terkenal pada masa ini, Chuck Swindoll, pernah menulis, iman membangun keyakinan dan kepercayaan. Ayat 1 dari pasal 11. Iman mengusir keraguan tentang masa lalu, ketidakamanan masa sekarang, dan ketakutan akan masa depan. Iman menghadapi masa depan dengan keyakinan. Ayat 1. Itu memantapkan harapan dan berdiri teguh di tengah-tengah angin pencobaan dan bencana. Yang ketiga, ia mengatakan iman berfokus kepada realitas yang tidak dilihat. Ayat yang ketiga dan satu. Ia memahami hal-hal yang tidak terlihat, yang tidak pernah diterima oleh orang-orang yang tidak percaya. Iman memenuhi tujuannya dalam menyenangkan Allah. Itu tidak bisa digantikan oleh perbuatan baik, oleh perasaan baik, atau oleh niat baik. Yang terakhir, Saudara berkata, iman memusatkan hidup kita sepenuhnya pada Allah. Seperti menganggap serius janji Allah akan ubah atau hadiah yang akan dibagikan oleh karena kesetiaan. Beberapa pertimbangan saya mau tinggalkan bersama dengan kalian. Yang pertama,
untuk menyenangkan Tuhan, kita harus menjadi orang yang beriman kepadanya. Kedua, apakah Tuhan akan memuji saudara dan saya oleh karena iman kita pada hari ini? Ketiga, apakah kita menyembah Tuhan dengan penuh hati atau hanya memberikan persembahan kita dengan sikap asal aku memenuhi syarat itu? Atau hanya melalui kegiatan yang dianggap paksaan? Atau dengan percaya penuh bahwa Dia akan memuji kita di saat-saat indahnya yang Ia memiliki? Yang keempat, apakah kita percaya bahwa kalian kita adalah orang-orang yang beriman, hanya hal-hal baik yang akan terjadi pada dan untuk kita? Pikiran itu sama sekali salah. Abel, John Masters, Stanley, antara lain. Orang baik, orang benar di hadapan Tuhan, orang yang melaksanakan, menginjili orang-orang yang tidak kenal Yesus. Hal yang buruk terjadi kepada orang yang benar. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari. Tegaklah dalam iman kepada Tuhan Allah. Tegaklah dalam menginjili orang-orang lain. Tegaklah dalam mengenali